Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bayu Kristianto. Kali ini kita akan membahas sejarah komputer dari masa ke masa. Oke, pertama-tama kita bahas dulu ya tentang sejarah komputer itu. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang tidak hanya telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi di bidang informasi saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual agak merepotkan, kini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer. Bahkan beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat tersebut. Menilik sejarah ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare dan bahasa Inggris yaitu to compute yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Saat ini, sejarah perkembangan komputer dapat dibedakan menjadi 5 generasi. Setiap generasi komputer memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu sebagai berikut. Komputer generasi pertama dimulai dari 1940 sampai 1959. Electronic Numerical Integrator and Computer atau yang disebut ENIAC yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania, terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Kemudian komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Dirancang oleh John Prosper Eckert dan John Mauchly. ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu program dibuat dalam bahasa mesin. Menggunakan konsep storage program, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Ukuran fisiknya sangat besar, sehingga membutuhkan daya listrik yang lebih besar pula. Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contoh komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Yang kedua, komputer generasi kedua dimulai tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menghubungkan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sprayran membuat komputer bernama Large. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat, orientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama
Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300 dan sebagainya. Kemudian ada komputer generasi ketiga, yaitu dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vakum atau vakum tabung, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu Karsa menghilangkan masalah ini. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen di dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponennya dapat dipadatkan dalam sebuah chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operation system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu komponen yang dipakai adalah IC atau Integrated Circuits yang terdiri atas ratusan bahkan ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuits dan monolithic integrated circuit. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya yaitu komputer IBM S30, Nova, CDC 3000, PDP-11 dan sebagainya. Kemudian komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1970. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau CPU, Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas yang tertentu yang spesifik. Kini, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Ciri-ciri komputer generasi keempat diantaranya adalah penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya adalah komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Personal komputer atau PC mulai dikembangkan pada sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse.
Yang terakhir adalah komputer generasi kelima. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja sama secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat aliran kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dengan sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICAT atau Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu diantaranya komponen yang dipakai adalah VLC, yaitu Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkannya komputer yang dapat menggantikan chip. Jepang adalah negara yang melopori komputer generasi kelima. Demikian sejarah dari komputer dari masa ke masa. Tentunya sangat banyak hal-hal yang harus diperhatikan pada setiap perkembangan komputer, karena pastinya ada perbedaan dari setiap generasinya. Nah, yang patut kita sadari di sini adalah kita harus tetap mengembangkan dan mempelajari komputer, karena setiap berkembangnya zaman maka berkembang pula komputer yang akan kita gunakan nanti. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan channel saya, and see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.